Green and Resilient Supply Chain, kombinasi dahsyat untuk bisnis yang tak terkalahkan. Nama saya Haris Yohanes Manik, mahasiswa D4 RPL Logistik Bisnis, mata kuliah Logistik Halal, asesmen tengah semester. Pada hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus untuk Green Resilient Supply Chain. Permasalahan utama pada studi kasus yang diberikan adalah yang pertama, ketergantungan pada satu sumber pasokan, contohnya adalah moratorium ekspor oleh pemerintah Indonesia yang menyebabkan rentan terjadinya hambatan ekspor. Kemudian biaya logistik yang tinggi, berdasarkan data yang diberikan adalah 23,5% dari PDB adalah biaya logistik yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian kurangnya integrasi logistik yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan visibilitas rantai pasok. Analisis yang dapat saya berikan untuk faktor internalnya adalah sumber daya manusia dan manajemen, dikarenakan belum semua SDM paham dan mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Kemudian struktur operasional belum ramping dan gesit sehingga menurunkan responsivitas perusahaan untuk menghadapi disrupsi. Sedangkan dari faktor eksternal adalah kebijakan nasional seperti aturan larangan ekspor bahan mentah tentu berpengaruh terhadap stabilitas rantai pasok. Perubahan iklim dan bencana alam juga menuntut rantai pasok yang tangguh atau resilient. Tuntutan pasar untuk konsumen global seperti Mintra yang mengharuskan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Alternatif solusi yang dapat diterapkan, yang pertama, diversifikasi sumber pasok. Untuk menciptakan supply chain resilience tidak boleh bergantung pada satu sumber pasok, harus ada beberapa, sehingga memberikan alternatif solusi. Kemudian, mengadopsi teknologi digital, memungkinkan perusahaan untuk memantau pergerakan barang secara real time dan merespon gangguan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, implementasi Nasional Logistik Ekosistem (NLI). Implementasi ini membantu mengurangi biaya logistik nasional dan juga mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon dan penggunaan sumber daya secara berlebihan. Alternatif solusi yang diberikan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk diversifikasi sumber pasok, kelebihannya adalah lebih tangguh terhadap gangguan dan menurunkan risiko regional. Sedangkan kekurangannya adalah biaya logistik cenderung akan meningkat dan menambahkan kompleksitas koordinasi dengan sumber pasok. Untuk adopsi teknologi digital, kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi visibilitas secara cepat adaptif terhadap disrupsi yang terjadi. Kekurangannya adalah biayanya yang tinggi. Untuk implementasi nasional logistik ekosistem, kelebihannya akan menurunkan biaya nasional dan kekurangannya adalah timbulnya ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah dan kemungkinan adopsi yang tidak merata di berbagai daerah. Rekomendasi solusi terbaik berdasarkan analisis menurut data yang saya baca adalah solusinya menggabungkan strategi diversifikasi sumber pasok, mengadopsi teknologi, dan mendukung implementasi NLI. Memulai investasi di bidang teknologi untuk meningkatkan visibility dan respon gangguan yang cepat. Kemudian perlu memperluas mitra logistik dan pemasok lintas wilayah. Kemudian mengimplementasikan sistem monitoring emisi dan efisiensi energi secara bertahap. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara profitabilitas jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang dalam penerapan GRSC ini? Tentu ini akan menjadi tantangan strategis yang dihadapi banyak perusahaan saat ini. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan ilmiah dan kemampuan manajemen yang tepat, sehingga keseimbangan itu bisa menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pendekatan share value menurut Porter dan Kramer tahun 2011, yaitu perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan. Contoh kasus adalah perusahaan Nestle menerapkan pertanian berkelanjutan pada rantai pasok coklat dan kopi pada perusahaan mereka. Meskipun membutuhkan investasi di awal, tetapi dapat menghasilkan kepastian pasokan, reputasi mereka akan meningkat, dan penurunan biaya jangka panjang. Kemudian penerapan investasi bertahap dan terukur, yaitu dimulai dari optimalisasi operasional seperti efisiensi energi. Kemudian digitalisasi proses dan visibilitas supply chain dan kolaborasi dengan pemasok atau green purchasing. Yang ketiga, fokus pada efisiensi sebagai titik temu antara green profit seperti yang saya dapatkan dari sumber Sri Vastafa tahun 2007 dalam GRSCM, bahwa banyak perusahaan mencatatkan ROI atau Return of Investment dalam proyek hijau dalam 2-5 tahun.
Kesimpulannya adalah untuk menyeimbangkan profitabilitas jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, meskipun GRSC memerlukan investasi di awal, tetapi dengan mengedepankan efisiensi dan melakukan strategi yang bertahap serta inovatif yang berbasis data akan membuat perusahaan mampu menjaga profitabilitas jangka pendek sambil menciptakan diferensiasi dan daya tahan jangka panjang. Terakhir quote yang saya dapatkan dari Harvard Business Review, "You don't have to choose between growth and sustainability. The most successful companies in 21st century will achieve both." Daftar pustaka dalam penyusunan presentasi ini, ATS ini ada 3 seperti yang terlampir. Demikian, terima kasih.